Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kudus dan sekitarnya. Seperti mungkin yang kita ketahui bersama bahwa di Jalan Sunan Kudus ini sedang dibangun sebuah pedestrian yang konsepnya ini ramah pejalan kaki, ramah kaum disabel, dan mungkin nanti akan mengangkat derajat para PKL di Kabupaten Kudus, kan begitu. Sudah bersama saya Pak Arif, PLT dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus. Pak Arif, seperti apa konsep awal dari pembangunan City Walk ini? Jadi ada yang mungkin menyampaikan informasi bahwa City Walk ini itu diharapkan nanti seperti Malioboro di Yogyakarta. Seperti apa Pak Arif? Terima kasih dan salam sejahtera untuk masyarakat Kudus. Untuk kegiatan City Walk memang sudah terencana dalam renstra kita yang sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Bupati terpilih Bapak yang terdahulu Pak Haji Insinyur Tamsil, dan kita meneruskan untuk City Walk itu, di mana nanti ke depan konsep memang kurang lebih, kalau sama persis jelas tidak mungkin. Kalau sama persis jelas tidak mungkin, karena sosial budaya juga berpengaruh di sana juga, dan seperti yang Pak Fikri tadi sampaikan bahwa untuk pedestrian maupun tempat multifungsi memang kita sediakan untuk teman-teman sahabat-sahabat kami difabel, karena selama ini untuk area pedestrian yang ada di sekitaran Sunan Kudus belum ada untuk para difabel itu, sehingga kita upayakan juga bisa mengakomodir dari sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita difabel itu. Jadi secara konsep memang sudah ada dalam renstra terdahulu, Bapak. Jadi untuk wujud pembangunan City Walk ini, kalau ada yang mengatakan bahwa ini miskin perencanaan, kemudian tidak dikonsep secara matang, bahkan saya pernah membaca di sebuah media itu seorang dosen dan pengamat dan budayawan Pak Mohor Rosid itu mengkritisi bahwa pembangunan City Walk ini adalah pemerintah Kabupaten Kudus sangat gegabah, karena di era pandemi COVID-19 yang mestinya harus prihatin, ya kan, mungkin harus dialihkan ke program-program yang lebih punya nilai skala prioritas untuk. Menurut Pak Arif, kira-kira pembangunan ini memang sudah terencana sebelumnya dan sudah dikaji sedemikian rupa, dan bahkan kalau ada yang bilang bahwa ini adalah proyek gegabah, ini bagaimana menurut Pak Arif? Terima kasih. Kalau di soal kaitan gegabah yang disampaikan pengamat itu tadi, saya kira nggak benar. Saya kira nggak benar, karena konsep awal memang sudah ada untuk City Walk itu sendiri. Dan berkaitan dengan pandemi, giat ini sudah kita rencanakan tahun jauh hari sebelumnya. Pandemi baru masuk, jauh hari sebenarnya sudah ada. Jadi sudah mulai terkonsep. Mau dibangun baru ada pandemi, begitu. Jadi konsep itu memang sudah dan lama, itu juga sempat mundur juga Pak ya. Artinya proses lelangnya dan lain-lain. Karena ada refocusing yang dari pemerintah pusat untuk mengikutkan partisipasi terhadap anggaran untuk pandemi itu sendiri. Refocusing yang kita lakukan. Jadi City Walk ini kan
di konsep nanti juga akan memunculkan sesuatu yang mungkin bagian dari kearifan lokal kan begitu. Artinya tidak hanya mungkin ketika pagi hari untuk pejalan kaki, kemudian kalau sore sampai malam nanti ada PKL. Kearifan lokal yang seperti apa yang mungkin? Kan di sana ada rumah kembar Niti Semito juga. Jadi kira-kira apa namanya ini korelasinya dengan mungkin pojok Simpang 7 sampai ke ujung yang di sebelah jembatan Kaligelis itu, kemudian nanti ada bangunan itu, ada bangunan rumah kembar, kemudian sebentar lagi ada Menara Kudus. Ini kearifan lokal seperti apa, Pak Arif? Jadi dalam kaitan ini kita memang mengakomodir para pejalan kaki yang selama ini area trotoarnya sudah banyak yang beralih fungsi. Panjenengan bisa lihat di beberapa titik yang ada di area seputaran Sunan Kudus, pedestriannya justru tidak efektif dan sangat babil khusus untuk rekan-rekan atau sahabat-sahabat kita yang difabel, karena di sana banyak beralih fungsi. Dalam artian ketika toko-toko itu juga agak maju ke depan sehingga mengurangi luasan area pedestrian. Adapun untuk luas ataupun lebar jalan yang sebelumnya memang di sana itu kira 22 meter total. 2 meter pedestrian selatan utara, kanan kiri. Lah terus ada lagi kalau pagi selama ini kan ada parkir. Parkir 4,5 yang di selatan maupun 4,5 yang di utara untuk fasilitas parkir yang untuk usaha-usaha dari toko-toko yang sudah ada itu. Sehingga kita memanfaatkan ruang jalan atau di badan jalan itu kita hanya merubah fungsinya saja, dalam artian untuk teman-teman pedestrian. Jadi sebenarnya kalau siang pun masih bisa untuk digunakan parkir, baik itu yang selatan. Karena bila nanti jadi paling tidak itu ada 9 meter efektif untuk jalan aspal, sekaligus tambah 4,5 untuk parkir itu tadi yang sebelah selatan. Dan untuk kearifan lokal teman-teman dan rekan-rekan kita UMKM, PKL, justru dari situ kan menopang perekonomian kita sekali, yang tidak perlu kita abaikan, jangan sampai kita abaikan. Adapun untuk penataan PKL nantinya kan ada di OPD Dinas Perdagangan dan Pasar. Jadi lokasi-lokasi mana saja yang nanti menempati pos-pos di situ. Jadi betul-betul konsep City Walk dibangun ini memang diperuntukkan untuk memanjakan pejalan kaki barangkali ya. Seperti yang sore dan Mas Reza di sebuah media itu kan menyampaikan bahwa konsep ini memang benar-benar untuk memanjakan pejalan kaki. Sekaligus biar rapi, ditata agar lebih rapi dari sebelumnya. Jadi kemarin kebetulan kita kan sudah dengan pengamat kebijakan publik, kemudian kita juga punya ada narasumber dari Ketua Paguyuban PKL kan begitu. Ada kekhawatiran dari mereka. Ya walaupun mungkin tidak bisa menempati lagi gitu nggih. Jadi kebetulan akibat dari pembangunan ini yang paling berasa ini kan PKL yang kebetulan sebelumnya menempati di area Sunan Kudus itu ya. Sekarang mereka sudah eksodus di Gang 1.
Ini Sementara dalam waktu. tanda kutip sementara atau selama-lamanya kita tidak tahu. Tapi ada was-was, ada kekhawatiran dari mereka. Mungkin ada informasi bahwa sebanyak 51 PKL ini mungkin hanya 30 spis yang nanti diperuntukkan untuk mereka. Nah, sementara kebingungan dari para PKL sendiri itu kemudian kalau hanya 30 lalu yang kemana, kan 21 itu kemana kan begitu. Kira-kira sudah ada informasi awal Pak Arif? Ini, kalau informasi awal untuk konsep penataan itu sepenuhnya ada di teman kami di OPD yang tadi saya sebutkan, Perdagangan Pasar. Tadi, ya. Karena yang tahu persis siapa untuk mau kemana itu mereka. Iya, karena menurut cerita dari Ketua Paguyuban kemarin kan setiap malam ini ada verifikasi kehadiran. Jualan apa tidak, atau mungkin hanya dipasang gerobaknya saja tapi tidak ada orangnya. Karena ya mungkin untuk menarik pelanggan, apalagi di Simpang 7 ini sedang ada jam malam ditutup, tentu Gang 1 kan akses untuk ke Gang 1 tertutup kan begitu. Akan tetapi ada harapan besar dari para PKL itu, karena dia juga sudah berjanji bahwa Ketua Paguyuban bersama ke-51 anggotanya ini sudah menyiapkan diri berbenah untuk meminimalisir stigma negatif dari PKL itu. Karena PKL kan yang identik dengan kekumuhan, dengan ketidaktertiban, sehingga ini akan mengganggu estetika, apalagi di jantung kota kan begitu. Sehingga ketika kemudian nanti mereka benar diakomodir untuk untuk menempati space yang disediakan, tentu harus ada syarat-syarat tertentu supaya nanti tidak melenceng dari konsep awal kan begitu. Terkait dengan hal tersebut Pak Arif, ini tentu sebelumnya kan sudah ada toko-toko itu yang sebelumnya ada, kemudian sehingga ketika kemudian nanti di depan ada lapak-lapak yang sudah disiapkan, saya yakin ketika trotoar yang lama ini sudah jadi baru dan dengan konsep mungkin tidak seperti yang dulu karena licin dan lain-lain, mungkin tidak ramah difabel, tentu jeda sepis dari PKL ini kan untuk akses ke toko-toko ya, sehingga sangat tidak terganggu. Sehingga harapan dari masyarakat itu, walaupun nanti di sana ada PKL, ya harapannya itu lebih rapi. Artinya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh mereka kan begitu. Mungkin ini berkaitan dengan jumlah space dari berapa ratus meter itu Pak? 253 apa sekitar mulai dari ujung 562 ya. 562 meter. Lari. Ini tentu kan nanti akan memunculkan banyak UMKM yang menempati di sana dan lain-lain kan begitu. Kalau terkait dengan ini Pak Arif, untuk kalau di Malioboro ini pedagang kan mungkin bisa 24 jam ya. Ya artinya stay di situ kalau untuk rencananya di Kudus ada batasan jamnya. Mungkin
sekedar bisa membantu menjawab atas pertanyaan dari beberapa masyarakat atas kaitan itu. Jadi space yang kita gunakan sepanjang mulai jembatan Niti Semito sampai Simpang 7 di mana 562 lari itu akan kita bagi, di mana untuk pedestrian 2 meter yang sebelah utara, yang sebelah pedestrian yang baru itu ada 4,5 meter dari pedestrian. Dan di sana seperti kami sebutkan tadi itu sebelumnya sebagai lahan parkir kalau siang selama ini. Sehingga aksesnya kita tidak mengurangi traffic jalur. Karena selama ini juga dipakai jalan untuk yang standar ini tidak dari terganggu disub, ya. Karena pedestrian ini menggunakan lahan parkir yang space sebelumnya, lama, space lama. Jadi kita tidak konsepnya tidak mengurangi ketika ada arus lalu lintas dari barat untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 bisa 2 arah itu tadi. Adapun harapan kami ke depan untuk nanti yang menempati pos di sana, dalam artian teman-teman PKL bisa terakomodir. Harapan kami demikian, sehingga teman-teman dari Dinas Perdagangan Pasar paling tidak sudah mengidentifikasi jumlah dari rekan-rekan yang akan masuk. Dan besar harapan kami pula juga partisipasi dari teman-teman PKL jaga kebersihan. Ya. Jadi harus harus bisa mendukung estetika Kabupaten Kudus. Paling tidak akan terlihat ketika siang nantinya. Ketika layar tutup, kumuh kan lapa-lapaan. Nggak beda jauh kan gitu. Jadi besar harapan kami juga partisipasi juga untuk bisa ikut membersihkan setelah lapanya ditutup. Kemudian ketika nanti City Walk ini benar-benar sudah jadi dan berfungsi, mungkin pertanyaan dari masyarakat ini kan di samping di Sunan Kudus ini di seputar Simpang 7 kan ada banyak PKL juga. Artinya ketika kemudian nanti City Walk ini sudah berfungsi, kemudian PKL Simpang 7 ini masih tetap juga seperti itu. Lalu ini kan sangat kontraproduktif dengan konsep estetika. Seperti apa Pak Arif ke depan? Jadi untuk penataan PKL kewenangan sepenuhnya ada di teman-teman pasar ya. Kami hanya memfasilitasi untuk infrastruktur yang ada di sana. Paling tidak kan sudah ada rembukan. Artinya nanti ketika bagaimana dengan teman-teman yang ada di Simpang 7 dan lain-lain kan begitu. Secara konseptual untuk teman-teman perdagangan sudah punya konsep tersendiri, sudah ada konsep tersendiri. Namun paling tidak sudah bisa lebih memahami kearifan yang ada di sana. Betul, gitu. Jadi memelihara komunikasi dan lain-lain. Mungkin ada masyarakat yang kemarin juga sempat terungkap bahwa tentu setelah nanti City Walk akan sudah mulai beraktivitas, sayap kanan kiri City Walk ini kan ada di Jalan Wahid Hasim, di Jalan Pangeran Puger ini kan tentu berpotensi memunculkan banyak PKL baru tentu. Ya kan, ini juga artinya harus diantisipasi. Kemudian kemarin juga ada inisiasi dari teman-teman juga kan kebetulan PKL di Simpang 7 ini kan kebanyakan ini kan jajanan ringan, minum, cemilan dan lain-lain. Kalau misalnya dialihkan jadi Simpang 7 steril, kemudian dialihkan ke sayap kanan kiri atau mungkin menggunakan fasilitas jalan di jalan masjid ini kebetulan yang di timur ini kan semuanya tembok ya, artinya mungkin bisa untuk meramaikan gang itu kan barangkali nanti ini kan harapan masyarakat seperti itu supaya nanti tidak jauh dari
konsep Kesankumu. Nggih. awal kalau nanti ada pembiaran seperti itu tidak disertai dengan penertiban sterilisasi kaki 5 simpang 7 ini kan ya tidak berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan Kudus yang estetik Lebih, itu tadi kan yeah. begitu. Ya jadi ya itu tadi seperti kami sampaikan bahwa harapan kami ke depan juga ada penataan lagi dari teman-teman dinas pasar yang mungkin sudah mengidentifikasi jumlah para pedagang yang ada di sana sehingga lebih mudah paling tidak bisa komunikasi dengan paguyuban yang nantinya mau diarahkan kemana untuk menata pusat kota. Karena kita jangan sampai pusat kota kok malah jadi nggak bener kan gitu. Ya besar harapan kami nanti juga ada semacam langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman perdagangan pasar untuk bisa mengantisipasi yang jenengan sampaikan itu tadi. Bisa menggunakan akses Jalan Puger maupun Wahid Hasim yang di selatannya. Walaupun selama ini sudah ada nggih. Ya, di Wahid Hasim sudah ada nggih. Cuma kan ya mereka hanya secara bebas tidak tertata dengan rapi kan begitu. Kalau mungkin untuk pendukung pedestrian ini yang kita lihat di gambar-gambar DED-nya kan ada bunga-bunga itu Pak Arif. Bunga apa itu? Ada jambon, kuning. Tabebuya itu apa yang nantinya kita tanam di situ. Jadi supaya konsep lebih rindang dan kita ramah lingkungan dengan kondisi lebih eksotis. Jadi lebih indah. Ya, lebih indah. Saat ini mungkin masyarakat ini di Kudus ini kan kadang-kadang orang bilang ini miskin bangunan monumental. Ya barangkali mungkin keberadaan City Walk yang akan datang ini adalah wujud nyata bahwa pemimpin di era yang sekarang ini memiliki bangunan yang monumental, yang bisa ditinggalkan untuk anak cucu kan begitu. Setidaknya kalau misalnya mereka ini mau jalan-jalan ke Simpang 7 ini bisa berselfie di bawah pohon yang indah kan begitu. Seolah seperti di Jepang ya Pak, pohon-pohonnya itu. Bunga-bunganya ini. Bunga atau pohon tabebuya yang nanti kita akan tanam di sana. Kalau mungkin harapan Pak Arif sebagai Kepala Dinas PUPR untuk pembangunan ini itu bisa diinformasikan kepada masyarakat itu selesai kapan, Pak? Untuk kegiatan City Walk ini kami rencanakan sesuai schedule di pertengahan Desember. Pertengahan Desember sudah selesai purna untuk kegiatan yang ada di sana. Nanti di awal tahun mungkin bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Ya, insya Allah untuk bisa di awal tahun 2021 bisa akses itu bisa digunakan. Jadi sepanjang 562 meter ini kira-kira ada berapa space untuk UMKM ini Pak? Untuk penataan UMKM sepenuhnya ada di teman-teman pasar. Artinya gimana? Jumlah yang lapaknya ini loh. Nah itu tadi saya sampaikan bahwa space ukuran ada di sana. Coba nanti ditanyakan ke teman-teman. Kalau mungkin nanti kan kira-kira pertanyaan berikutnya perluasan berapa gitu. Ratus lapak ini kira-kira untuk siapa, dan ketika masyarakat kepingin ikut berpartisipasi menampilkan UMK-nya ini bayar apa gratis kan begitu. Ini kan harus disampaikan ke tentu ini yang paling paham kan teman-teman dari Dinas Perdagangan Pasar. Mungkin kita nanti juga akan jadwalkan dengan mungkin pimpinan di Dinas Perdagangan Pasar ya. Kemudian yang terkait dengan teknis Pak. Untuk
anggaran yang mungkin cukup fantastis ya. Artinya untuk sebuah bangunan yang dalam tanda kutip modern seperti ini kan Pemkab sudah menganggarkan 14, sekian miliar itu. Kira-kira seperti apa material fisik yang digunakan kok sampai RAB-nya itu mencapai 14, sekian. Ya. Gitu. Jadi kita melakukan penataan ulang yang ada di seputaran Jalan Sunan Kudus itu berkaitan dengan City Walk, baik itu secara konstruksi drainasenya kita tata ulang, karena kemarin juga di sebelah selatan itu ternyata juga ada aliran yang sempat dibuang ke sisi utara, sehingga ketika crossing di tempat untuk Sunan Kudus agak terhambat. Nah, kemarin kita konsep untuk drainase dari arah timur sampai ke barat kita buang ke Kali Gelis sebagai muaranya untuk buangan air ketika nanti ada curah hujan yang cukup tinggi. Dan untuk material yang kita gunakan di sana memang banyak, dan juga untuk ada itu tadi untuk jalan multifungsi sama pedestrian dan pembangunan drainase yang di bawahnya. Kita tata ulang, dan kita juga memfasilitasi ducting yang selama ini belum pernah ada. Kami berharap nanti ducting itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang punya provider langsung masuk, sehingga tidak terkesan masuk kota banyak galian. Space-nya seolah pemerintah itu tidak menyediakan space khusus untuk kabel-kabel FO kan macam demikian. Jadi kita yang PUPR ini sudah berjibaku untuk menata agar jalan itu mulus. Tiba-tiba setelah entah selesai itu ada penggalinya dari mana kita tidak tahu. Ya, kadang-kadang kabel muncul tanpa sehingga terjadi kan begitu. Untuk galiannya ketika ketahuan setelah hujan turun, ambles kan karena tidak ada pemadatan kan begitu. Jadi ini mungkin untuk jalur penghubung antar tower termasuk. Nanti kami berharap nanti konsep kami ke depan PUPR untuk ketika nanti menyediakan space itu untuk Kalau ini Pak Arif terkait dengan mungkin perencanaan tadi ada anggapan dari masyarakat itu bahwa ini kok kelihatannya proyek ujuk-ujuk, kemudian tidak ada renstra, tidak ada karena memang kenyataannya karena proyek ini kan trotoar yang baru saja dibangun beberapa tahun harus dihancurkan. Kemudian hot mic yang baru saja digelar belum 1 tahun. Ini kesannya kan pemborosan anggaran, pemborosan uang rakyat kan begitu. Menurut Pak Arif? Kalau kita berbicara pemborosan saya kira enggak untuk kegiatan yang ada di sekarang sudah terkonsep awal oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pak Tamsin sama Pak Hartopo, Dr. Hartopo yang sekarang menjadi PLT Bupati Kudus ini. Jadi konsep awal di Renstrans itu sudah ada, dan kita juga sudah ada RKPD breakdown-nya, dan dalam pembahasan juga teman-teman Dewan juga tim anggaran. Jadi secara konseptual sejak awal sudah ada memang itu. Adapun kalau penataan memang kan kalau lebih baik nuwun sewu Jerbasuki mau beo, dalam artian ada pembiayaan untuk ke sana. Adapun kalau pemborosan saya kira enggak, karena kita juga menata yang kondisi existing yang selama ini kan panjenengan juga tahu sendiri tidak ramah difabel, lantainya juga licin kan gitu.
Jadi ya paling tidak apa namanya? Memang untuk bisa baik itu harus apa Iya. namanya? Juga Berani berkorban. iya. Juga partisipasi aktif masyarakat cuma, juga. Okay. Jadi ya kembali yang ditanyakan masyarakat seolah ada kekhawatiran mungkin di era yang dulu di mana banyak bangunan yang tidak bisa berfungsi maksimal, tidak berdaya guna dan berhasil guna, dalam arti banyak bangunan yang dalam tanda kutip mangkrak tidak bisa digunakan. Seolah kan kesannya membangun ini hanya didasarkan pada keinginan semata. Sing penting ono judule, ono titike, tidak melanggar aturan, kan begitu. Hanya kadang-kadang tidak memikirkan setelah bangunan ini jadi itu terus bagaimana. Contoh yang mungkin walaupun disulap kayak apapun seperti Trade Center ini juga mangkrak. Walaupun ada 2 bioskop di sana dan lain-lain. Kemudian lingkungan industri kecil, ini juga belum digunakan sesuai dengan konsep awal. Nah, termasuk yang dikhawatirkan oleh masyarakat, jangan-jangan Citywalk nanti juga akan bernasib sama dengan bangunan-bangunan yang ada karena jika mungkin membangun itu mudah, merawatnya. Tapi merawat secara berkesinambungan ini yang kadang-kadang agak susah. Konsep dari PUPR sebagai pelaksana teknis seperti apa untuk kedepannya agar bisa berfungsi seperti tujuan awal dibangunnya Citywalk ini. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan nantinya ke depan yang dikhawatirkan mangkrak, saya kira kalau mangkrak kelihatannya ada mungkin jauh dari mangkrak karena mungkin ketika di tengah kota dan itu tiap hari dipakai baik itu pengguna jalan maupun istilahnya teman-teman dari PKL. Seperti saya sampaikan tadi bahwa memang untuk perawatan itu memang juga butuh biaya dalam hal ini. Makanya kami juga berharap nanti dalam penganggaran kita kan juga dengan teman-teman legislatif juga dan pemenuhan anggaran yang ada. Di samping itu juga peran aktif dari baik stakeholder yang ada. Salah satunya kami berharap dan sangat-sangat berharap lah ketika PKL sudah ada menempati di pos-pos itu harus tahu diri, partisipasi harus juga tahu diri, jaga kebersihan, jangan sampai nanti malah. Ya mungkin terakhir Pak Arif, tadi menyambung kearifan lokal. Kebetulan di lokasi itu setiap H-10 hari jelang Ramadan ini kan ada dandangan. Ya, ada dandangan. Dan mereka memang menggunakan akses jalur jalan itu. Lah, untuk ke depan setelah ada Citywalk, ini dandangan mau dikemanakan? Mungkin bukan jawaban bijak saya untuk menjawab ini karena secara struktural PR untuk teman-teman dinas pasar karena kalau nanti saya jawab takut salah saya karena saya hanya di porsi yang ada di sana karena ke depan kalau ada justifikasi dari masyarakat misalnya pindah dandangan Kualat sama Sunan Kudus dan lain-lain ini kan juga harus menjadi catatan ya. Oke, jadi saya kira itu Pak Arif. Jadi masyarakat Kudus kita sudah bersama dengan Bapak Arif PLT dari Dinas PUPR Kabupaten Kudus terkait dengan pembangunan Citywalk. Tadi sudah banyak dijelaskan ke beliau bahwa proyek ini tidak muncul ujuk-ujuk. Ada renstra, ada kajian, ada macam-macam. Ketika kemudian masyarakat berpendapat bahwa kok belum lama kok sudah dibongkar dan ini memang harus karena untuk bisa menjadi baik itu memang harus ada.
Dan jaminan bahwa proyek City Walk ini tidak akan pernah bernasib seperti bangunan-bangunan yang ada di seputaran Kudus, bahwa tidak bisa berhasil guna maksimal, berdaya guna maksimal. Insya Allah Pak Arief menjamin bahwa City Walk ini akan betul-betul menjadi pedestrian yang ramah pejalan kaki, ramah teman-teman difabel, kemudian untuk menggenjot perekonomian di sektor UMKM. Ini benar-benar masyarakat Kudus dan sekitarnya nanti dibuktikan bahwa sampean akan dimanjakan untuk jalan-jalan ke seputar City Walk. Kan begitu. Mudah-mudahan saja proyek ini akan bermanfaat dan akan tetap menambah modernitas Kabupaten Kudus seperti visi misi Bupati Wakil Bupati yang sekarang ini menjabatkan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.